Tadi insyaallah kita bahas Nadham Matlab ini yang sudah kita awali dengan muqaddimah dari Nadham Matlab ini, yang mana beliau itu intinya ingin mengajarkan kepada kita adab, bukan hanya adab tapi meninggikan adab berdasarkan apa yang beliau sampaikan. Dan ini beliau sudah awali dengan apa? Fatahhiril qalba wa sahhihil niyyah. Bersihkanlah hati. Hati itu awalnya bersih. Ketika semua orang diciptakan oleh Allah, pasti hatinya itu bersih. Tapi setiap kali seseorang itu melakukan dosa, maka hatinya kotor. Satu titik hitam, kotor. Semakin banyak dia melakukan kemaksiatan dan perbuatan dosa, maka semakin kotor hatinya. Makanya hati itu perlu dibersihkan dengan apa? Pertama, istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dengan memperbanyak amal soleh. Dan masalah hati ini beliau jelaskan singkat di sini. Fatahhiril qalba, bersihkanlah hati. Kelihatannya gampang ini, kayak kita kalau mau bersih-bersih itu tinggal disiram langsung selesai bersih. Tapi masalah hati ini masalah seumur hidup. Kalau ingin mendalami tentang masalah hati, apa saja penyakit hati dan bagaimana cara mengobati penyakit hati, maka kita perlu membaca kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Di situ jelas gamblang apa saja penyakit hati, kemudian bagaimana cara membersihkan hati, kemudian bagaimana cara menghiasi hati. Setelah hati itu bersih, perlu dihiasi dengan perhiasan-perhiasan hati, maka akan elok nanti orang tersebut, ucapannya, perbuatannya akan bagus. Kalau hatinya sudah bersih, kemudian dihiasi dengan perhiasan-perhiasan hati. Tapi kalau hati masih kotor, terus dikasih perhiasan-perhiasan, maka itu tidak akan menambah keindahan dirinya, malahan itu menjadi sesuatu yang buruk. Seperti orang yang tidak mandi 1 tahun tapi pakai baju yang bagus, pakai parfum yang harum, tapi belum mandi, ya sama aja. Harusnya mandi dulu kemudian berhias. Wasahihil niyyah, dan luruskanlah niat. Masih ingat bagaimana cara meluruskan niat? Apa niat belajar yang benar itu apa? Apa? Menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Kita ini kan lahir pasti dalam keadaan bodoh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian bodoh, dalam keadaan kalian tidak tahu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah menciptakan untuk kalian sam'ah, pendengaran, wal absar, pandangan, wal afidah, hati. Lalu dengan fasilitas-fasilitas itulah kita belajar. Jadi intinya seperti itu. Terus ini sempat saya bahas bahwa orang itu kalau niatnya sudah lurus, maka insya Allah ilmu yang dia dapatkan adalah ilmu yang manfaat. Amin Allahumma. Ilmu yang manfaat. Sebab ilmu yang tidak manfaat itu selalu menjadi doanya Rasulullah agar beliau dihindarkan dari ilmu yang tidak manfaat. Ini jadi perhatian untuk kita semuanya.
Bukan hanya mencari banyak ilmunya saja, tapi bagaimana ilmu yang kita cari itu apa? Manfaat. Makanya dari doanya Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Jadi ilmu yang tidak manfaat itu juga masalah. Ilmu yang tidak manfaat. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri itu beliau mengatakan bahwa awal saya itu ngaji, niatnya tidak benar karena Allah. Jadi niatnya ini bukan niat yang benar, belum sahih niatnya. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dan kebanyakan para imam itu seperti itu. Awal-awal ngaji itu pasti niatnya duniawi dulu. Ya mungkin masalah ekonomi atau mungkin masalah yang lain, dipaksa oleh orang tuanya, seperti Imam Malik. Imam Malik itu beliau dipaksa sama orang tuanya. Harusnya beliau ingin ikut les nyanyi, karena pada saat itu lagi viral-viral anak-anak kecil nyanyi. Tapi sama orang tuanya tidak dikasih, tidak boleh nyanyi, tidak boleh apa? Nyanyi. Dia diarahkan untuk apa? Untuk ngaji. Akhirnya beliau menjadi imam ahli Madinah, menjadi imam penduduk ahli Madinah, yang dikatakan la yufti bil Madinati wa malik mawjud. Tidak boleh ada yang memberikan fatwa di Madinah sedangkan Imam Malik ada. Itu awalnya ngajinya terpaksa, itu dipukul dulu sama ibunya sama bapaknya, pokoknya dipaksa untuk ngaji. Imam Ghazali juga demikian. Ngaji itu karena keterbatasan ekonomi, karena beliau susah, dan pondok pesantren pada saat itu gratis. Beliau lebih memilih untuk masuk pondok pesantren karena bisa makan gratis, bisa hidup gratis. Akhirnya beliau katanya thalabtul ilma li ghairillah. Aku menuntut ilmu itu bukan karena Allah, artinya tidak ikhlas karena Allah, niatnya tidak benar. Fa'aballahu illa an yakuna lahu, tapi Allah enggan menjadikan niatku kecuali hanya untuknya. Artinya lama kelamaan orang yang ngaji itu kalau istiqomah, meskipun niat awalnya itu tidak benar, kalau dia tetap istiqomah ngaji, akan diarahkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi niat yang benar. Amin Allahumma amin. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, ketika beliau ngaji dan apa namanya, hatinya ini sudah benar-benar niatnya, hatinya sudah bersih, niatnya sudah benar, beliau berkata, mastauda'tu syai'an fi qalbi. Aku tidak pernah menitipkan sesuatu di dalam hatiku. Maksudnya apa ini? Ilmu. Beliau itu tidak pernah menitipkan ilmu di dalam hatinya. Wa khanani fa khanani. Kemudian ilmu itu mengkhianatiku, tidak pernah. Maksudnya apa? Semua ilmu yang beliau dapatkan adalah ilmu yang manfaat. Alhamdulillah. Insyaallah kita juga demikian. Amin. Wa bataqi bil asbabila bil umiyah, dan carilah ilmu dengan asbab, dengan sebab-sebab. Labil umniyah, bukan dengan angan-angan. Saya mau ngaji apa? Fikih. Ya sudah, beli kitab fikih, ayo ngaji. Nah, saya mau ngaji dalam mimpi. Ya sudah, nanti ilmunya bisanya dalam mimpi aja. Saya mau ngaji apa? Ngaji ilmu. Terus gimana? Ya saya mau tunggu ilmu laduni saja. Ini apa juga ini? Nah, itu istilahnya sejarah membuktikan para ulama, para wali itu pertama ngaji dulu, lalu mereka diangkat oleh Allah menjadi para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i dan
Ini hukum secara umum ya, rata-rata. Illam yakunil ulama awliya Allah falaysa lillahi wali. Apabila para ulama itu bukan para wali-walinya Allah, maka Allah tidak punya wali. Ini kaidah ini. Apabila para ulama bukan wali-wali Allah, maka Allah tidak punya wali. Tapi ingat, ulama di sini yang dimaksud adalah ulama yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sembarang ulama. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya para ulama, yang benar-benar takut. Itulah para ulama, dan itu sering dinyatakan oleh para ulama kita, termasuk Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau berkata, al-ilmu khasya kulluh. Al-ilmu khasya kulluh. Ilmu itu semuanya adalah berkaitan tentang khasyah, rasa takut kepada Allah. Al-ilmu khasya kulluh yu'rab bidaka ahluh. Yang dengan rasa khasyah itu, sifat khasyah itu ketahuan orang-orang. Jadi penuntut ilmu yang benar-benar itu ketahuan dari dirinya itu terdapat khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk di antaranya. Wa atima 'alaika mafrudun bila, dan tunaikan apa yang wajib kepadamu bila idkhali nuqsanin pada maku bila, tanpa ada kekurangan, karena itulah yang akan diterima. Artinya apa? Kalau kita mengerjakan yang wajib-wajib itu, usahakan dikerjakan secara sempurna. Kalau menurut syariat misalnya ibadah, itu berarti syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Kata dia, syarat dan rukun sholat kita tahu syarat dan rukunnya. Kemudian apa lagi? Dalam masalah baik wasyirah juga, dalam masalah transaksi kita harus tahu semuanya. Masalah muamalah itu juga ada ilmunya. Intinya yang wajib-wajib itu jangan sampai ada kekurangan, karena sesuatu yang kurang tidak diterima oleh Allah, sedangkan yang diterima oleh Allah itu adalah yang sempurna menurut ilmu syariat. Saya tekankan lagi, sesuai dengan ilmu syariat. Kalau pakai ilmu yang lain susah. Apalagi sudah ada ilmu apa istilahnya lagi. Makanya dikatakan di mana di matan Zubat itu gimana? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Seorang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu tidak diterima alias tertolak. Di dalam riwayat lain, a'maluhu mardudatun la takmulu. Mardudatun la takmulu, tidak sempurna. Karena yang tidak sempurna itu tidak diterima. Gitu. Takfi ma'at taufiqi lil mushtagili buhimat wa utbi'at bil amali fa'amal walau bil ushri kaz zakati. Fa'amal walau bil ushri kaz zakati takhruj bin nuril ilmi min dhulumati fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Orang alim yang sudah ngaji
kemudian dia tidak mengamalkan ilmu, maka dirinya akan diazab oleh Allah sebelum para penyembah berhala. Na'udzubillahi min dzalik. Wara'i hadman haqqa walidaini, dan perhatikan secara pasti hak kedua orang tua. Jadi kalau kita bicara hak itu ada urutannya. Pertama, hak Allah. Apa hak Allah? Hak Allah kita menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Ma haqqullahi 'alal ibad? Apa haknya Allah kepada hamba? An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Menyembah Allah dan tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah. Itu haknya Allah. Kemudian hak yang kedua, walidain, dua orang tua. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nomor dua, itu Allah dalam ayat itu menjelaskan kepada kita hak-hak secara berurutan. Pertama hak Allah, yang kedua hak orang tua. Karena orang tua ini sangat berjasa dalam kehidupan kita. Orang tua itu sangat berjasa dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Terus ditutup fakullu haqqin huwa mithlu daini, dan setiap hak. Nah ini hak. Hak ini maksudnya kewajiban. Haknya Allah berarti kewajiban kita kepada Allah. Haknya orang tua berarti kewajiban kita kepada orang tua. Setiap hak orang, hak Allah, hak orang tua, hak kaum muslimin adalah kewajiban kita. Mithlu daini, seperti hutang. Jadi haknya orang yang ditunaikan itu seperti apa? Hutang. Artinya kita itu harus menunaikannya, karena itu adalah kewajiban kita. Semoga kita bisa menunaikan semua hak-hak atas kita dan juga melaksanakannya dengan sempurna. Amin Allahumma amin. Wa'atiril ilma wa'atim sya'nahu wajtanibil fisqa fadaka sya'nuhu, dan muliakanlah ilmu, wa'atim sya'nahu, dan agungkanlah kedudukannya. Dan ini sudah kita contohkan ya, bagaimana para ulama itu sangat memperhatikan hal ini. Masuk diantaranya itu buku itu sebagai wadahnya ilmu, itu dihormati, tidak ditaruh di lantai dan lain-lain. Terus apa lagi? Guru, nah juga. Kemudian ilmu itu sendiri, misalnya jangan sampai kita itu meremehkan apa? Ilmu, meskipun kita sudah belajar ilmu tersebut sampai 1000 kali, kata para ulama. Sudah 1000 kali ngaji ilmu yang sama, tidak boleh kita itu meremehkan. Ah, ini sudah saya pelajari, ini gampang. Itu kurang menghargai apa? Ilmu. Orang yang menghargai ilmu itu orang yang mendengar ilmu meskipun sudah berkali-kali, tapi dia merasa ilmu itu baru. Tapi susah itu ya, susah. Dan seorang ahli hadis sudah sepuh, kedatangan seorang ustadz baru masih muda menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dari ilmu-ilmu.
orang pergi. Orang-orang heran, kamu ini ahli hadis, kamu ini sudah banyak ilmu yang melihat orang ini kayak pertama kali mendengar. Katanya ya, yang disampaikan oleh orang ini sudah saya dengar sebelum dia lahir. Sebelum orang ini lahir, Anda sudah dengar. Cuma apa? Cuma saya menghargai ilmu. Saya menghargai apa? Begitulah keadaan para ulama kita. Menghargai ilmu, menghargai guru sebagai penyalur ilmu, dan juga menghargai kitab sebagai wadahnya ilmu dan lain sebagainya. Wajtanibil fisqa fadaka sya'nu, dan hindari fisqa, perbuatan buruk terhadap ilmu, fadaka sya'nu, karena ilmu itu pantas untuk dihargai dan dihormati serta ditakdiri. Wasrif lahu darahima wa dahaba. Wasrif lahu, belanjakan untuk ilmu, darahim. Apa darahim? Perak-perak. Wa dahaba, dan emas-emas. Artinya kalau kita itu mau ngaji apa? Harus ada bekal, ada sangu. Ono sangune, harus ada sangunya, harus ada yang dikeluarkan, yang dikorbankan. Makanya Imam Abu Hanifah berkata, ta'allamtul hirfah qabla sinah. Aku belajar kerja dulu baru ngaji. Karena ngaji itu butuh biaya. Ya beli kitab itu kan biaya itu. Masalahnya kita ini maunya gratis-gratis terus. Masuk pondok ya bayar, iya kan? Iya, semuanya gitu. Bahkan ada seorang ulama, anak lupa namanya siapa. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak lupa namanya. Beliau melihat kitab di pasar, masya Allah, kitab yang bagus. Jadi kitab ini maksudnya apa? Ditulis ulang. Cuma beliau tidak punya kitab. Apa beliau lakukan? Tidak punya uang untuk beli kitab. Atap rumahnya jual. Atap rumahnya jual atap demi beli apa? Atap. Kalau kita jual kitab demi beli rumah. Iya, ini ulama-ulama dulu, masya Allah, mereka berkorban demi ilmu. Karena pernah dengar itu namanya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini beliau termasuk seorang habib yang memiliki konsentrasi di dalam kajian ilmu, senang membaca, senang mengkaji, senang menulis. Beliau punya kitab judulnya Safinatus Shalah. Dan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Sibtul Durar, itu senang dengan beliau. Meskipun Habib Ali ini tidak jumpa dengan Habib Umar, tapi ketemu dengan anaknya. Jadi sezaman dengan putranya Habib Umar. Cuma di majlis-majlis itu sering diceritakan tentang Habib Umar bin Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, yang dikatakan bahwa kalau ada orang yang bertamu di rumahnya beliau, assalamualaikum, waalaikumsalam, nyari-nyari Habib Abdullah tidak kelihatan, dicari-cari di dalam rumah tidak ada. Karena beliau itu biasanya duduk di antara tumpukan buku. Jadi bukunya tinggi, duduk di situ dan baca selama seharian itu. Kerjaannya itu. Beliau yang pernah mengatakan, Pak, saya ini tidak betah hidup di bumi ini. Di dunia ini saya tidak betah sebenarnya. Tapi ada 3 hal yang membuat saya betah. Yang pertama, ta'limu aulad, mengajarkan anak-anak, wa da'watu ilallah, berdakwah di jalan Allah.
Allah wa qiyamul lail, salat malam. Kalau tidak ada tiga ini di dunia, lebih baik saya mati. Masyaallah. Kalau kita ini meninggalkan dunia ini berat ini. Terlalu banyak yang kita istilahnya berarti. Udah cocok. Iya, beliau enggak cocok dengan dunia. Kalau bukan gara-gara tiga ini enggak cocok. Itu Abdullah bin Umar bin Yahya. Abdullah bin Umar bin Yahya. Dikatakan juga beliau itu pernah di malam pertamanya. Ini juga kisah benar nih. Malam pertama itu kan malam yang dinanti-nanti oleh seorang lelaki. Di malam pertamanya itu beliau dikerjai sama kholnya. Kholnya itu Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Kholnya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya dikerjai. Ini Habib Abdullah bin Thahir ini tahu bahwa Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini suka membaca. Maka apa yang beliau lakukan saat Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini berjalan menuju rumah pengantinnya, ini mau malam pertama ini, sengaja di jalan itu ada satu tempat, diletakkan di tempat itu buku yang dicari-cari oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ini ditaruh gitu. Pokoknya kalau dia lewat mau menuju rumah pengantinnya ini pasti lewat di jalan itu dan nanti kelihatan ada buku di situ. Lewat jalan, ini buku yang saya cari-cari ini ada di sini. Masya Allah. Langsung dibukalah buku itu dari malam sampai azan subuh. Sampai azan subuh, tidak kerosok lagi baca terus. Enak baca itu, dia enak baca sampai azan apa? Subuh, dari malam sampai subuh. Dia lupa bahwa ini malam pertamanya. Saking nikmat dengan ilmu, dia melupakan istrinya. Agak beda dengan kita. Kita jangankan satu buku, satu perpustakaan kita tinggal demi istri. Satu perpus, bukan satu buku. Ini meninggalkan satu istri karena satu buku. Kalau zaman sekarang satu perpustakaan ditinggal demi istrinya. Malam pertama ini, Masya Allah, itulah perbedaan. Wasrif lahu darahima wa dhahaba, dan keluarkanlah untuk ilmu itu darahim, perak, wa dhahab, dan emas. Fama siwahu, karena yang selain ilmu itu kullu syai'in dhahaba, semuanya pasti akan pergi. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang kita perjuangkan di dunia ini? Kita kerja untuk apa? Cari uang. Uang itu selamanya atau enggak? Habis ya? Ya kalau dipakai terus habis. Sampai bisa dikatakan orang yang paling kaya di dunia ini. Oke, sama dia nggak habis, tapi sama keturunannya bisa habis atau tidak? Habis, bisa habis. Itu kalau uang. Jabatan yang kita perjuangkan bisa habis atau tidak? Bisa. Pensiun, habis jabatan. Intinya apapun di dunia ini yang kita perjuangkan pasti akan habis. Padahal kita itu kalau kerja butuh modal. Modalnya juga tidak kecil. Kita mau naik jabatan, mau jadi pegawai, mau jadi pejabat, itu kan butuh modal itu. Kita rela untuk mengeluarkan semua itu demi sesuatu yang akhirnya akan hilang. Kita rela berkorban, tapi untuk sesuatu yang tidak akan hilang, yaitu ilmu, sedikit yang mau berkorban. Tapi ya kembali lagi, itu memang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang yang ditakdirkan untuk bisa mengaji itu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah sebagai orang-orang yang baik dunia akhirat. Amin Allahumma. Man
yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan baginya agama. Amin Allahumma. Amin. Man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Jadi orang yang ngaji itu banyak sekali manfaatnya. Dan ilmu itu tidak akan hilang kecuali orang yang punya ilmu mati, meninggal. Tapi selama dia hidup, insya Allah ilmunya selalu bersama dengannya. Beda dengan hal-hal yang lain. Maka di sini katakan wasrif lahu darahima wa dhahaba. Keluarkan demi ilmu apapun yang kamu miliki. Fama siwahu, karena selain ilmu kullu syai'in dhahaba. Segala sesuatu itu akan hilang dan pergi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Nah, kemudian terakhir ini dikatakan apa? Wazahimil fu'ula bil karama. Wazahimil fu'ula bil karama. Zahim. Apa makna zahim? Zahim itu apa artinya? Berdesak-desakan. Berdesak-desaklah. Wazahimil fu'ula, berdesak-desaklah untuk belajar dari para ulama. Itu maksudnya. Wazahimil fu'ula bil karamah, dengan kemuliaan. Ini bisa diartikan dengan penuh adab, atau kalau dalam bahasa kita dengan membawa hadiah kepada ulama. Ini juga karamah, istilahnya apa? Karamah. Dan itu di dalam tradisi kita di Indonesia ada. Kalau mau soal biasanya apa? Bawa hadiah sesuatu. Itu sebenarnya ilmunya ulama ini. Ilmunya ulama ini sebenarnya ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang datang kepada Rasulullah itu biasa. Ada sesuatu, mau belajar, itu Rasulullah pasti dibawakan hadiah. Nanti hadiah itu apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah terhadap hadiah itu? Yang beliau ambil sedikit, yang akan dibagikan sama yang lain, pada para sahabat dan lainnya. Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah. Kalau kalian ingin ngobrol, curhat dengan Rasulullah, menceritakan urusan kalian, maka sebelum itu kasih hadiah dulu. Sebenarnya ini belajar, mengajarkan kita bagaimana kita itu bisa mengambil manfaat dari para ulama, sebagaimana para sahabat mengambil manfaat dari Rasulullah SAW.